Pada video sebelumnya kita sudah belajar cara menentukan prefix yang paling efektif. Nah, di sini saya sudah gambarkan lagi bahwa kita punya 100 PC. Ya, kita punya 100 PC. Dan dari hasil perhitungan yang sudah kita lakukan pada video sebelumnya, bahwa untuk 100 PC itu prefix yang paling efektif untuk digunakan adalah /25. Nah, di sini selanjutnya kita akan belajar menentukan IP address yang akan kita gunakan. Di video sebelumnya saya juga sudah menjelaskan tentang IP public dan IP private. Yang perlu teman-teman ingat-ingat adalah bahwa di jaringan lokal atau jaringan LAN, pastikan teman-teman menggunakan range IP private ya. Nah, di sini saya sudah tuliskan ya. Ini adalah range IP private ya yang bisa kita gunakan ya. Nah, dalam hal ini teman-teman bebas mau pakai range yang manapun ya. Mau yang 10 atau 172.16 atau 192.168, teman-teman bebas mau pakai yang manapun. Nah, dalam contoh ini kita akan coba pakai range yang terakhir dulu ya, yaitu yang 192.168. Jadi di sini saya nanti akan menggunakan IP address 192.168.0.0. Jadi anggap aja ini networknya ya, jadi 0.0 ya. Nah, ingat-ingat di sini nanti yang perlu teman-teman perhatikan itu hanyalah angka terakhirnya aja ya. Oke, angka terakhirnya aja. 3 angka di awal ini abaikan dulu ya. Jadi 192.168.0 itu akan tetap ya. Nilainya gak akan berubah ya. Adapun yang 0 ini nanti akan berubah-ubah ya. Ingat-ingat bahwa angka di IP address itu ada 0 sampai 255 ya. Jadi angka terakhir ini akan berpotensi berubah menjadi 0 sampai 255. Gitu ya. Oke. Nah, sekarang kita akan belajar mencari beberapa hal ini ya. Ada yang namanya total IP, ada yang namanya subnet mask, ada IP network, IP broadcast, dan IP range ya. Nah, pertama kita cari dulu tentang total IP-nya ya. Harusnya teman-teman sudah mengerti ya total IP-nya berapa. Jadi gampang aja. Tinggal 2 pangkat 32 dikurangi prefixnya ya. Yaitu prefixnya adalah /25 ya. Jadi 32 dikurangi 25 ya. Dapatlah di sini 2 pangkat 7 ya. Dan 2 pangkat 7 itu hasilnya adalah 128 ya. Nah, kalau teman-teman mungkin lupa, silahkan buat tabel perpangkatan seperti tadi ya. Jadi dimulai dari 2 pangkat 1 sampai 2 pangkat 8 ya. Nanti kalau teman-teman sudah terbiasa, jadi teman-teman sudah terbiasa dengan komputer network, sudah sering melakukan subnetting, pasti teman-teman akan hafal dengan sendirinya ya. Jadi gak usah khawatir ya. Untuk awal-awal silahkan buat tabel perpangkatan dulu ya. Adapun nanti kalau sudah lama, kalau sudah terbiasa, pasti teman-teman akan hafal dengan sendirinya ya. Oke. Jadi sekarang kita sudah ketemu untuk total IP-nya ya.
Total IP-nya adalah 128 ya. Selanjutnya kita akan belajar mencari yang namanya subnet mask ya. Nah, subnet mask itu apa? Subnet mask itu sebenarnya sama aja dengan prefix ya. Jadi kalau kita melakukan konfigurasi IP address, itu ada yang menggunakan prefix, ada yang menggunakan subnet mask ya. Jadi tergantung vendornya ya. Contohnya misal Mikrotik ya. Jadi Mikrotik, teman-teman pasti tahu ya, ada vendor yang namanya Mikrotik. Nah, Mikrotik itu menggunakan prefix. Kalau Cisco itu menggunakan subnet mask ya. Kalau vendor lain itu mungkin beda ya. Ada yang menggunakan prefix, ada yang menggunakan subnet mask ya. Contoh lain misal Windows ya. Windows itu lebih sering menggunakan subnet mask ya. Oke. Jadi kalau kita menggunakan konfigurasi di komputer Windows, itu kita menggunakan subnet mask ya. Tapi kalau kita menggunakan sistem operasi Linux ya, biasanya dia menggunakan prefix. Tapi ada kalanya juga dia menggunakan subnet mask juga ya. Tapi bisa menggunakan prefix juga. Nah, intinya adalah prefix dan subnet mask itu sebenarnya sama. Hanya saja di masing-masing vendor itu ada yang berbeda ya. Ada yang konfigurasi IP-nya menggunakan prefix, ada yang konfigurasi IP address-nya menggunakan subnet mask. Gitu ya. Nah, di sini saya akan coba hapus dulu ya. Selanjutnya saya akan coba tunjukkan di paket tracer dulu ya. Teman-teman masih ingat Cisco paket tracer ya, yang sudah kita gunakan pada praktek sebelumnya ya. Jadi di sini saya akan coba buka dulu paket tracernya ya. Oke, ini adalah paket tracernya ya. Nah, kemarin kita punya 2 PC ya di sini yang kita konfigurasikan IP address-nya ya. Dan sekarang kita coba cek lagi ya. Di sini saya akan klik ke PC 0. Di sini saya akan masuk ke bagian desktop, kemudian IP configuration. Nah, kalau teman perhatikan di sini bahwa kita diminta melakukan konfigurasi IP address dan subnet mask ya. Di sini tidak ada menu untuk memasukkan prefix ya. Jadi ya kalau kita konfigurasi IP address di PC di paket tracer itu kita menggunakan subnet mask ya, bukan prefix ya. Bisa dimengerti ya teman-teman. Jadi intinya sekali lagi bahwa ada kalanya kita menggunakan prefix jadi slash berapa, ada kalanya juga kita menggunakan subnet mask ya. Nah, sekarang kita akan belajar cara menghitung subnet mask ya. Jadi kalau nggak ada menu untuk memasukkan prefix, kita harus memasukkan subnet mask ya. Nah, subnet masknya berapa? Kita akan coba hitung ya. Nah, subnet masknya berapa? Kita akan coba hitung ya. Caranya adalah 256 dikurangi total IP ya. Dalam hal ini berarti 256 dikurangi 128 ya. Karena tadi untuk slash 25 ini slash 25
total IP-nya adalah 128 ya. Oke, jadi total IP-nya adalah 128 ya. Seperti ini ya. Dan untuk mencari subnet mask caranya adalah 256 dikurangi total IP. Dalam hal ini total IP-nya adalah 128 ya. Jadi 256 dikurangi dengan 128 itu hasilnya adalah 128 juga ya. Nah, selanjutnya kalau teman-teman perhatikan di Cisco Packet Tracer tadi, di sini penulisannya adalah penulisannya adalah 4 oktav juga ya. Jadi 4 bagian ya. Jadi 255, 255, 2550 ya. Jadi contoh ini subnet masknya adalah 255, 255, 2550 ya. Nah, untuk slash 25, jadi yang kita gunakan ini, kita tadi berhasil melakukan perhitungan bahwa subnet masknya adalah 128 ya. Yang kita gunakan ini, kita tadi berhasil melakukan perhitungan bahwa subnet masknya adalah 128. Nah, 128 itu adalah angka terakhir. Jadi dalam hal ini menggantikan 0 ini ya. Ya. Jadi hasilnya adalah subnet masknya itu 255 ya. 255 ya. Jadi titik 128. Jadi ingat-ingat hasil perhitungan dari yang kita lakukan itu diletakkan di bagian terakhir ya. Jadi untuk slash 25 itu sekali lagi subnet masknya adalah 255, 255, 255, 128. Jadi 3 angka di awal ini tetap pasti 255, 255, 255 pasti itu ya. Adapun hasil perhitungan kita itu diletakkan di angka terakhir ya. Oke. Sampai di sini kita sudah berhasil melakukan perhitungan untuk subnet mask ya. Selanjutnya kita akan belajar cara menghitung IP network, IP broadcast, dan IP range ya. Tapi saya rasa video kali ini cukup sampai di sini dulu. Kita akan bahas cara mencari IP network, IP broadcast, dan IP range pada video berikutnya ya. Sampai jumpa di video berikutnya.